Urs Fischer tidak pernah serius untuk menanggapi kemungkinan timnya lolos ke Liga Champions. Ia yang terkenal sederhana juga tak menggubris pertanyaan wartawan soal kemungkinan Union Berlin menjuarai Bundesliga. Selain nyaris mustahil, pelatih asal Switzerland itu realistis saja. Mana mungkin merebut gelar yang sudah 10 tahun berada di tangan Munchen. Namun Fischer tertegun ketika menghadiri konferensi pers kala peluang Union Berlin tampil di Liga Champions sangat terbuka. Ini gila, ini nyata. Tentu saja baginya lolos ke Liga Champions hanya sekedar mimpi. Akan tetapi mimpi itu kini mewujud. Bundesliga usai, Bayern Munchen kembali juara dan Union Berlin, klub yang diasuh Fischer, lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya. Namun ini adalah untuk ketiga kalinya secara beruntun Union Berlin asuhan Fischer lolos ke kompetisi Eropa. Bagaimana kisahnya? The Iron Ones, begitu julukan Union Berlin, adalah tim yang tidak pernah bermain di Bundesliga sebelumnya. Meski tim ini sudah lahir sejak abad ke-20 atau tepatnya pada tahun 1966 dengan namanya yang sekarang, walau demikian kalau ditelisik kembali, Union Berlin sudah ada sejak tahun 1906. Namun pada waktu itu namanya belum Union Berlin. Tim ini baru merasakan promosi ke Bundesliga tahun 2019. Union Berlin memenangkan laga playoff degradasi menghadapi Stuttgart. Pada musim 2018-2019, mantan timnya Timo Werner itu memungkasi Bundesliga dengan berada di posisi 16. Mereka pun harus menghadapi Union Berlin yang di musim yang sama berada di peringkat ketiga Zweite Bundesliga. Berkat kemenangan gol tandang, Union Berlin melesat ke Bundesliga. Mereka tampil di Bundesliga musim 2019-2020. Hebatnya setelah promosi ke Bundesliga, The Iron Ones justru makin rancak bana. Tim ini bahkan terus memanjat tangga klasemen. Di musim pertamanya, Union Berlin duduk di peringkat 11 di akhir musim. Lalu di musim berikutnya, Union Berlin makin melesat dengan finish di posisi ke-7 Bundesliga. Finish di posisi itu pada musim 2020-2021 membuat Union Berlin berkesempatan untuk bermain di Liga Konferensi Eropa, kompetisi yang untungnya baru saat itu mulai hendak digelar. Musim 2021-2022 untuk pertama kalinya Union Berlin tampil di kompetisi Eropa. The Iron Ones mesti melakoni babak playoff untuk bisa masuk ke fase grup Liga Konferensi Eropa. Buat yang nggak tahu aja, semua tim yang berada di peringkat ke-7 akan melewati babak playoff terlebih dahulu sebelum ke fase grup. Pada waktu itu, Union Berlin menghadapi wakil Finlandia, Kuopion Palloseura. Anak asuh Urs Fischer mampu memenangkan pertandingan dengan skor telak 4-0. Mereka pun melenggang ke fase grup Liga Konferensi Eropa. Sayang seribu sayang, Union Berlin terhenti di fase grup karena hanya mengumpulkan 7 poin, kalah dari Feyenoord dan Slavia Praha. Liga Konferensi musim itu bukanlah kompetisi Eropa pertama dan terakhir Union Berlin. Di musim berikutnya, tim Jerman Timur itu lagi-lagi lolos ke kompetisi Eropa. Tak main-main, Union Berlin berhasil mengakhiri musim dengan finish di posisi 5. Ya benar, posisi 5. Dan itu membuat mereka lolos ke Liga Eropa. Dahsyat, di Liga Eropa musim 2022-2023, Union Berlin bahkan bisa melenggang ke babak 16 besar saat tim sebesar Barcelona tak bisa sampai ke sana. Namun mereka dikalahkan oleh saudara sesama Union yaitu Union Saint-Gilloise. Kiprah The Iron Ones kandas lagi, tapi setidaknya ada peningkatan. Mereka hanya bisa sampai ke fase grup Liga Konferensi musim 2021-2022. Lalu Union Berlin bisa melangkah ke 16 besar di Liga Eropa musim berikutnya. Dan kini tanpa harus menjuarai Liga Eropa, Die Ersnen akan bermain di Liga Champions musim depan karena mengakhiri Bundesliga di posisi keempat. Di balik lolosnya Union Berlin ke Liga Kompetisi Eropa secara beruntun ada tangan midas Oliver Ruhnert, direktur olahraga mereka.
Dilansir Forbes, Ruhnert memakai sistem Moneyball dalam mengelola Union Berlin. Sederhananya begini, Ruhnert menilai dan mengevaluasi seorang pemain berdasarkan data, statistik, dan hitung-hitungan matematis. Ruhnert mengerti betul Union Berlin bukan tim besar, jadi sudi maupun tidak sudi, ia harus mengakali sistem dan bermain pintar. Ruhnert sudah pasti tidak akan merekrut pemain muda dengan performa apik tapi harganya mahal. Meski pemain muda dan performa memang menjadi faktor label harga di bursa transfer. Ruhnert mencoba pendekatan yang berbeda. Ia mencari pemain yang kurang nama atau para pemain di lapis kedua liga-liga Eropa. Ruhnert juga jarang merekrut pemain di bawah 23 tahun. Unik bukan? Misalnya top skor mereka musim ini Geraldo Becker. Ia lahir di Amsterdam dan masuk Akademi Ajax. Namun Becker tak bisa melompat ke tim utama. Alhasil ia pun berseragam tim Liga Belanda lainnya seperti Zwolle dan ADO Den Haag. Becker diboyong tahun 2019 saat usianya sudah 24 tahun dan tanpa mengeluarkan sepeser pun biaya transfer. Selain itu, Jordan Sibachau datang ke Union Berlin dari klub Swiss Young Boys hanya dengan biaya 6 juta euro. Namun ia menerangi stadion Under Alten Forsterre dengan 4 gol dan 3 asisnya. Kemudian Kevin Behrens yang kini sudah berusia 32 tahun itu adalah mantan pemain divisi 4 Regionalliga Southwest Jerman hingga 2018. Behrens musim ini sudah mencetak 8 gol dan 2 assist di Bundesliga. Cara Ruhnert dimanfaatkan dengan baik oleh Urs Fischer. Mantan manajer FC Basel itu ditunjuk pada 2018 dan sejak saat itu ia mampu mengelaborasikan taktiknya dengan rekrutan Ruhnert. Union Berlin pun mengalami peningkatan sejak ditukangi Fischer. Buktinya di musim pertamanya saja Fischer sudah membawa timnya promosi ke Bundesliga. Fischer memang bukan pelatih kelas teri. Gayanya yang sederhana itu dengan rapi menyembunyikan kualitasnya yang sesungguhnya. Gini-gini Fischer sudah punya 3 gelar bersama FC Basel, 2 gelar Liga Swiss dan 1 lagi gelar Piala Swiss. Taktik orang Swiss itu memberi dimensi berbeda bagi sepak bola Jerman, terutama di Bundesliga. Saat pertama kali di Bundesliga yaitu musim 2019-2020, Fischer memakai skema 4-1-4-1 atau 3-4-2-1. Pola ini mendukung gaya menyerang yang cenderung memanfaatkan lebar lapangan. Makanya, musim itu Union Berlin sering menyerang lewat lini sayap. Tak ayal jumlah crossingnya terbanyak ketiga di Bundesliga musim tersebut dengan 23 umpan silang. Kalah dari Bayern Munchen dan Eintracht Frankfurt. Musim itu pula Fischer mengandalkan bola mati. Makanya Union Berlin bisa membagi rata tugas mencetak gol. Tidak ada pemain yang mendominasi. Hal itu juga berlanjut di musim ini. Betul bahwa Geraldo Becker adalah top skor klub. Tapi faktanya, gol Union Berlin musim ini tidak hanya berasal dari penyerang saja. Bek seperti Danilo Doki bahkan sudah mencetak 5 gol musim ini. Begitu pula gelandang Yannick Haberer. Uniknya, Becker itu posisi aslinya penyerang lubang, bukan striker tengah. Malah penyerang tengah mereka, Kevin Behrens musim ini hanya mencetak 8 gol saja. Musim ini Fischer tak banyak mengubah taktiknya. Ia masih suka memanfaatkan sisi sayap untuk menyerang. Selain menyerang, Fischer juga tak melupakan pertahanan. Karena ada kredo yang berbunyi, menyerang adalah cara terbaik untuk menang. Tapi bertahan adalah kunci untuk menaklukkan liga. Fischer sepertinya mengamini betul kredo tersebut. Ia ingin The Iron Ones bertahan lebih lama di Bundesliga. Makanya ia juga memperkokoh pertahanan tim. Lewat pola 3 back-nya akan ada opsi di mana 2 wingback akan turun membantu pertahanan, sehingga akan ada 5 pemain di lini bertahan. Selain itu, saat tidak dalam penguasaan bola, orientasi yang dipakai Fischer adalah man-to-man marking. Cara ini mujarab untuk meredam serangan lawan. Hasilnya Union Berlin jadi jarang kebobolan.
Terbukti musim ini hanya Union Berlin dan Bayern Munchen tim dengan kebobolan paling sedikit di Bundesliga, yaitu 38 gol. Musim depan Union Berlin akan bermain di Liga Champions. Cobaan makin berat. Konsistensi, meski klise, wajib bagi The Iron Ones. Ruhnert dengan kecerdikannya bisa jadi akan menemukan pemain hebat lagi di musim depan. Union Berlin pun tak perlu takut soal kedalaman skuad. Well, kira-kira bakal sampai mana Union Berlin di Liga Champions musim depan?